John Wick Chapter 4 akhirnya rilis di bioskop. Film ini sebenarnya harusnya tayang di tahun 2022, di tahun lalu, tapi ada kemunduran karena faktor Covid ya kalau nggak salah. Buat kalian yang udah ngikutin John Wick dari film pertamanya, dari film John Wick di tahun 2014, segeralah menonton di bioskop. Kalau perlu di IMAX, Dolby Atmos, karena jauh lebih seru, jauh lebih megah, jauh lebih wah dibanding yang reguler ya, bioskop reguler. Dan supaya tidak perlu berlama-lama, di video ini gue akan mereview film John Wick Chapter 4. Tapi sebelumnya gue akan kasih tahu dulu kalau mungkin akan ada sedikit-sedikit spoiler dari filmnya yang akan ke-mention di video ini. Jadi buat lo yang nggak suka nih denger spoiler-spoiler akan merasa terganggu, lebih baik skip dulu, nonton dulu filmnya, nanti balik lagi ke sini sharing pendapat lo tentang bagaimana filmnya. Tapi kalau lo tidak merasa terganggu dengan kemungkinan akan ada spoilernya di video ini, silakan untuk menonton. Dan kalau lo butuh sebuah rekomendasi sebelum nonton, nyari-nyari reviewnya dulu, mungkin review ini bisa sedikit membantu lo untuk nonton filmnya. Jadi inilah review untuk film John Wick Chapter 4. Buat lo mungkin yang butuh sedikit pengenalan, gue akan kasih sedikit sinopsisnya dari film ini. Perjalanan John Wick demi bebas dari High Table memasuki babak baru, sementara angka kepalanya yang berstatus excommunicado terus meningkat. Konflik kian panas setelah ia membunuh seorang petinggi Table, The Elder. Marquis Vincent de Gramont, ditunjuk oleh Dewan High Table, telah diberi kuasa penuh untuk mengatasi John Wick, menggunakan pengaruhnya dengan menghukum orang-orang yang terlibat dengan John Wick. Ia menggunakan Kane, mantan pembunuh bayaran yang telah pensiun sekaligus sahabat dari John Wick sendiri, untuk memburu dan menghabisi John Wick dengan menggunakan anaknya sebagai ancaman. Jadi itu sinopsis pendeknya. Kalau lu butuh pengantar nih untuk ini film keempat nih bakal seputar apa sih gitu. Jadi ya masih seputar tentang John Wick yang pengen hidup bebas, pengen tidak diburu-buru lagi oleh para pembunuh bayaran yang ngincer kepalanya dia, karena dia kan jadi buronan nih, excommunicado gitu, dan harga kepalanya itu kian meningkat. Selama hampir 3 jam kita bakal disuguhkan sama film action, film laga yang penuh peluru. Mungkin nih lebih banyak pelurunya daripada 3 film sebelumnya. Karena durasinya juga lebih panjang, jauh lebih panjang. Di film keempat ini durasinya hampir 3 jam. Dan hampir non-stop kita dikasih film tembak-tembakan. Hampir 3 jam kita disuguhkan sama action sequence. Dan gak dragging, menurut gue gak dragging ceritanya. Ceritanya solid. Jadi sebagai pembuka review nih, gue sendiri sih harus memberikan apresiasi lah buat dua penulisnya. Penulis skenario-nya, Michael Finch dan Cy Hatton. Menurut gue mereka mampu untuk bikin skenario film action dengan fighting sequence yang tinggi, hampir mungkin di atas mungkin 70% ceritanya kali itu ya, itu action sequence. Tapi action sequence itu memang bagian dari ceritanya sendiri, bukan bagian ini nih harus berantem gitu sebagai topping karena ini film action, bukan. Tapi adegan berantemnya adalah bagian dari ceritanya itu sendiri. Jadi lo akan menikmati setiap tembakan, setiap ayunan pedang itu adalah bagian dari ceritanya. Menurut gue itu gak gampang, itu sulit. Dengan bagaimana lo membangun plot ke plot, membangun sequence, membangun dunianya ya, membangun universe-nya supaya lo bisa percaya ke karakter itu. Bagaimana karakter itu lu bisa believe dengan apa yang lu tonton, di luar bahwa ini yang lu tonton memang fantasi gitu ya. Tapi ceritanya itu solid, dibangun dengan solid. Jadi
ini bukan pekerjaan rumah yang gampang buat penulis skenario, dan gue sendiri sih harus mengapresiasi skenarionya. Dan selain skenario tentu lu nggak bisa lepas dari penyutradaraannya. Chad Stahelski menurut gue udah naik level lagi nih daripada film-film sebelumnya dia, dari John Wick 1, 2, 3, 4. Penyutradaraannya dia ini juga solid. Bagaimana dia memvisualisasikan adegan-adegan itu, bagaimana dia membangun konfliknya, itu seru dan bisa gue nikmatin banget. Terus juga yang menurut gue nggak bisa lepas, nggak diomongin adalah production design sama sinematografinya. Wah, ini megah, mewah, sekaligus lu bisa merasakan kekelaman, mencekam, gelap, tapi dunia yang dibangun bener-bener wah anjir gila sih ini film ini nih. Sama sinematografinya juga, bagaimana action scene, tadi gue udah sempet mention kalau film ini sebagian besar itu sequence fighting, bagaimana adegan-adegan fighting itu disusun shot ke shot, semuanya diedit jadi satu, bagaimana pengambilan gambarnya diambil itu susah sih, terutama kalau lu nonton di menuju akhir babak kedua lah, tuh ada fighting scene di bangunan gedung tua di mana ada satu long take panjang, ngambilnya dari high angle, ngikutin dari satu ruangan ke ruangannya, itu wah itu gila, itu nggak gampang banget, itu susah banget bagaimana lu mendesain shot seperti itu patut banget untuk diapresiasi juga lah dalam film ini. Dan selain aspek teknis yang menurut gue juga harus banget di-mention adalah bagaimana pemilihan topik dalam ceritanya. Kita tahu sejak film pertamanya, film John Wick ini punya latar belakang cerita tentang keluarga, tentang John Wick yang ingin hidup tenang sama istrinya, tapi saat istrinya meninggal, satu-satunya kenangan yang diberikan oleh istrinya, satu cindera mata terakhir dari istrinya dibunuh sama anak mafia blow on saat itu. Dan di situ cerita dimulai. Jadi latar belakang ceritanya itu sebenarnya udah tentang keluarga nih film ini. Dan itu tetap dibawa sampai ke film keempatnya. Dan film keempat dari John Wick ini bener-bener ngomongin soal keluarga dan persahabatan banget. Di film keempatnya ini kita dikasih jajaran cast baru yang cukup banyak dan semuanya punya peran yang pas lah gitu. Kayak kalau lu nggak ada nih nggak apa-apa juga, itu tuh menurut gua nggak berlaku di sini. Semua karakter ditempatkan, diberi porsi yang cukup, dan sepertinya memang karakter-karakter ini tuh emang di set up untuk spin off ya, karena John Wick sendiri kan endingnya begitu ya. Tapi kan udah terkonfirmasi nih kalau John Wick bakal kembali di project spin-off Ballerina, yang kalau Ballerina sendiri tuh terkait dengan keluarganya dia nih ya di Ruska Roma itu. Gak tahu ceritanya bagaimana karena kayaknya informasinya juga masih minim, dan sutradaranya bakal akan fokus ke project Ballerina ini. Tapi banyak banget karakter-karakter yang potensial banget buat dibikin ceritanya sendiri dari universe-nya John Wick sendiri. Dari kalau di credit scene-nya John Wick 4 kan ada ceritanya si Donnie Yen tuh sama si Akira. Nah itu tuh kan potensi banget tuh Akira jadi cerita sendiri. Terus The Tracker, Mr. Nobody itu juga cerita yang menarik banget juga kalau dibikin film sendiri atau series. Jadi banyak banget potensi-potensi dari universe-nya John Wick yang masih belum kesentuh. Contohnya kayak High Table tuh kan dewan-dewan tertingginya tuh kan belum kesentuh tuh sampai endingnya si John Wick ini selesai di film keempat. Jadi masih banyak banget potensi cerita yang bisa digali, bisa dikembangin jadi franchise yang besar. Sayang banget kalau berhenti di sini, tapi nggak mungkin sih karena memang pasti akan expand, ceritanya akan dikembangin, digedein lagi. Dan itu aja lah review untuk John Wick Chapter 4. Jangan lupa buat join ke server Discord kita. Caranya scan aja nih di sini nih atau di link deskripsi. Di deskripsi ada linknya untuk join ke Discord. Masukin aja email sama nama di situ. Nanti link
Untuk join ke Discordnya akan dikirim ke email. Jadi pastiin kalian dapat email dari admin@izinontonfilm.com. Jadi itu aja video untuk review film John Wick 4. Sampai ketemu di review film yang lain.